Pada momen ini saya sampaikan selamat Hari Ibu ke-97 untuk seluruh ibu yang hadir dan yang menyimak. Peran beda-beda, kontribusi sama besar, seringnya di balik layar. Acara ini bukan cuma tanda terima kasih, tapi ini merupakan pengakuan perjuangan ibu-ibu di seluruh Indonesia. Fakta yang kita lihat simpel, kalau perempuan nggak ikut penuh, pembangunan itu ngos-ngosan. Ibarat mesin, kalau setengah silinder dimatiin, ya larinya setengah. Kira-kira gitu. Kalau saya sih di rumah clear. Kalau nggak ada istri saya nggak bisa ngajarin anak saya. Kalau nggak ada istri saya sekolahnya nggak selesai. Ya betul serius tuh Bu, tampangnya aja baik. Tapi waktu saya kuliah, waktu saya susah, 1 bulan kuliah nggak ngerti-ngerti, saya ngadep dia, saya bilang ya udah kita pulang ke Jakarta ya. Dia setuju, kita pulang ke Jakarta. Itu waktu 1 sampai 2 bulan kuliah lah. Sampai di Jakarta katanya, kamu saya cerai. Kejam banget dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wakil Menteri Keuangan, Bapak Swahazil Nazara beserta Ibu. Jauh duduknya. Saya juga jauh, saya di sini, saya situ. Bapak Heru Pambudi, Sekretaris Jenderal Kemenkeu, bersama Ibu di Jawa Timur ibunya. Ibu Endah, Dirjen Perhutanan Sosial, Kementerian Kehutanan, para pejabat eselon 1 Kemenkeu, penasihat, ketua dan anggota Dharma Wanita Persatuan Kemenkeu. Oh gitu ya sekarang singkatannya, Dharma Wanita Persatuan ya. Para panelis dan narasumber pegiat lingkungan hidup, dan yang saya banggakan para ibu-ibu hebat di seluruh tanah air. Sebelum lanjut saya sampaikan duka cita atas bencana di Aceh, Sumbar, dan Sumut. Doa kita untuk saudara-saudara kita, semoga kuat dan segera ada jalan keluar. Kalau Kementerian Keuangan siap uangnya ya Pak Sekjen ya, Pak Wamen ya. Pokoknya diminta berapa kita siap. Dalam situasi begini, solidaritas perlu kita kedepankan selalu. Pada momen ini saya sampaikan selamat Hari Ibu ke-97 untuk seluruh ibu yang hadir dan yang menyimak. Peran beda-beda, kontribusi sama besar, seringnya di balik layar. Acara ini bukan cuma tanda terima kasih, tapi ini merupakan pengakuan perjuangan ibu-ibu di seluruh Indonesia. Fakta yang kita lihat simpel, kalau perempuan nggak ikut penuh, pembangunan itu ngos-ngosan. Ibarat mesin, kalau setengah silinder dimatiin, ya larinya setengah. Kira-kira gitu. Kalau saya sih di rumah clear. Kalau nggak ada istri saya nggak bisa ngajarin anak saya. Kalau nggak ada istri saya sekolahnya nggak selesai. Ya betul serius tuh Bu, tampangnya aja baik. Tapi waktu saya kuliah, waktu saya susah, 1 bulan kuliah nggak ngerti-ngerti, saya ngadep dia, saya bilang ya udah kita pulang ke Jakarta ya. Dia setuju, kita pulang ke Jakarta. Itu waktu 1 sampai 2 bulan kuliah lah. Sampai di Jakarta katanya, kamu saya cerai. Kejam banget dia. Tapi itu kejam yang positif dan saya pikir itu peran yang amat signifikan dalam kehidupan saya, kalau enggak saya udah jadi pemuda bergaji lah ya. Dan dia amat, ibu-ibu tuh harus menjaga suaminya dengan baik Ibu. Jadi kesetaraan gender itu bukan isu sampingan, itu emang isu yang harus kita dorong terus ke depan. Bisa dibilang ini adalah isu ekonomi, isu produktivitas, isu masa depan. Tapi saya kadang-kadang berpikir, kalau suami sama istrinya, dua-duanya sama pinternya, sama-sama kerja di kantor, sama-sama nggak mau ngalah, siapa yang ngurus anak ya?
Jadi kesetaraan gender mungkin penting, tapi faktor itu juga harus dipertimbangkan. Jadi kalau bapak-bapak ibu punya anak, ya dihitunglah yang mana yang terbaik buat anak dan keluarga. Perempuan, ibu-ibu bisa dimaksimalkan kontribusinya untuk pembangunan juga. Tapi jangan setara-setara amat. Kalau kerjaan kasar, ya laki. Yang halus-halus, yang bisa dikerjakan oleh perempuan, ya perempuan. Karena emang ada karakteristik yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Kalau itu bisa dijalankan dengan baik, ya kontribusinya buat ekonomi akan optimal di titik-titik yang menjadi kekuatan laki maupun perempuan. Seperti saya bilang tadi, kalau Indonesia mau tumbuh cepat, ya setengah mesin jangan nganggur. Kita mesti bekerjasama ibu dan bapak-bapak di segala bidang, jangan sampai saling menghambat. Jadi sinergian ibu-ibu dan bapak-bapak amat penting. Jadi Ibu Ida, kalau saya terima telepon cewek jangan dimarahin. Kali aja urusan penting. Cemberut, ampun. Dunia amat dipengaruhi oleh macam-macam faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonominya. Ada geopolitik, ada perang dagang, ada lain-lain. Ini semua menimbulkan ketidakpastian global yang membuat ekonomi kita juga amat terpengaruh. Tapi seperti saya sering bilang, kita nggak usah terlalu takut, karena domestic demand kita cukup besar. Selama kita bisa menjaga pertumbuhan ekonomi dalam negeri, domestic demand bisa dipiara, kita masih akan tetap bagus. Dan saya pastikan Kementerian Keuangan akan menjalankan peran itu dengan sebaik-baiknya. Betul ya Pak Wamen ya? Buktinya apa? Oh, nggak boleh bukti ya. Buktinya sekarang ekonomi sudah mulai bergairah lagi kira-kira gitu ya. Walaupun globalnya masih morat-marit. Jadi kalau kita bisa menjaga kebijakan kita di dalam negeri dan dalam negerinya kompak, kita nggak usah takut dengan gejolak perekonomian dunia. Kita lihat lagi, seringkali ketika membangun kita lupa pembangunan hijau. Pembangunan hijau itu sudah yang memperhatikan lingkungan ya. Sudah sejak mungkin 15 tahun yang lalu saya dengar ada dunia finansial bilang kami akan mendukung pertumbuhan hijau, investasi hijau. Saya khusus ke Singapura waktu itu untuk melihat itu. Saya ketemu dengan ahli-ahli finansial di sana. Wah, mereka mendukung. Kami mendukung ekonomi hijau, pembangunan hijau. Terus saya tanya, kalau kamu mendukung, berapa persen keuntungan kamu yang kamu bersedia kamu kurangin? Berapa persen dari keuntungan kamu bersedia kamu kurangi untuk mendukung ekonomi hijau? Diam semua. Artinya cuma ngemeng-ngemeng aja tuh. Begitu masuk ke duit, mereka mundur. Jadi memang kelihatannya private sector saat ini belum bisa diharapkan menjadi pendobrak utama untuk perkembangan yang menuju ekonomi hijau. Jadi kelihatannya Pak Wamen, Pak Sekjen, pemerintah masih harus menjadi sponsor utama untuk pertumbuhan ekonomi hijau. Makanya di kehutanan dari departemen baru ya Bu ya, hutanan sosial, kira-kira gitu kan, untuk mempromosikan hijau juga ke kalangan ibu-ibu dan ke kalangan masyarakat kita ya. Waktu di LPS saya juga tanya, LPS menuju hijau katanya, dunia tuh. Saya sampai tanya ke Bank Sentral, ke gubernur World Bank di Amerika, John Malpass ya waktu itu ya. Saya tanya, saya dari LPS, lembaga penjamin simpanan. Saya membantu ekonomi hijau. Saya bingung caranya gimana. Anda kan orang-orang pintar di Amerika sini. Coba tunjukin gimana cara LPS bisa berkontribusi mendorong ekonomi hijau. Wow, ngomong. Pada dasarnya mereka juga nggak ngerti. Artinya apa? Ekonomi hijau ini walaupun sudah digemar-gemorkan, para pengambil kebijakannya belum terlalu serius memikirkan ekonomi hijau.
Padahal untuk Indonesia ancamannya amat nyata. Global warming membuat permukaan laut naik, itu negara-negara kepulauan kayak kita terancam langsung. Banyak pulau-pulau kita yang mulai tenggelam. Wah, mereka bilang si Purbaya ngaco nih, mana ada yang tenggelam. Kalau nggak percaya, coba lihat Jakarta sebelah utara. Coba lihat Semarang, Rembang, sampai pantai utara Jawa Timur turun semua. Dan kita masih asik membangun dengan mengabaikan tadi ekonomi yang memperhatikan lingkungan. Jadi ke depannya saya nggak tahu nanti kementerian mana yang bisa kita gebrak-gebrak. Kan semuanya asik ngabisin anggaran doang kan. Saya belum pernah dengar dalam waktu 10 tahun ini kementerian mau bangun untuk menjaga kelestarian lingkungan, pasti cuma ngomong doang. Jadi ke depan saya minta dukungan ibu-ibu semua dari Kementerian Kehutanan juga untuk memastikan kita bergerak ke arah sana. Saya bilang tadi kan Pulau Jawa, yang lain juga ada. Tapi kita pernah bangun AIS, Archipelagic Island State, perkumpulan negara-negara pulau di seluruh dunia, anggotanya 45 negara. Kita tahu betul untuk negara-negara kepulauan, ancaman global warming betul nyata. Ada negara Archipelagic Island yang negaranya hilang separuh, tenggelam. Tapi beritanya kurang di dunia ya, kurang di ini kan, karena negara-negara kecil. Tapi untuk negara-negara seperti itu, termasuk Indonesia, global warming threat itu amat real. Kalau kita nggak perhatian lingkungan, nggak lama lagi pulau-pulau kita juga hilang. Yang kemarin di badai tropis di siklon ya, di Sumatera Utara, Aceh, Padang, itu mungkin peringatan bagi kita juga, bukan dini juga kali. Bahwa kalau nggak kita rubah kebiasaan kita memanage alam kita, akan terjadi seperti itu. Rupanya saya baca, saya dengar di itu ada perubahan temperatur. Gara-gara hutannya sebagian hilang, temperatur jadi berubah. Jadi tadinya nggak lewat situ, jadi lewat situ siklonnya. Jadi ini betul. Jadi ekonomi hijau harus kita perhatikan ke depannya. Pembangunan ekonomi maupun ekonomi hijau amat penting untuk kita semua. Kalau kita gagal membangun ekonomi, maka orang bisa cari makan, bisa cari kerja, sebagian kelaparan. Tapi ancaman yang paling berat buat kita Indonesia. NKRI terancam. Kita perlu kondisi yang sosial ekonomi yang baik untuk memastikan nggak ada kekerasan dan lain-lain. Jadi kita juga ingin pembangunan kita bukan hanya di Jakarta aja, tapi juga di kota, di kampung-kampung. Makanya moto saya selalu bilang ayo kita kaya bersama-sama. Sebenarnya itu terjemahan dari masyarakat adil dan makmur, tapi yang gampang bahasanya. Karena kalau ada yang tertinggal, maka ada instability di ekonomi kita, di politik dan sosial ekonomi dan politik kita. Jadi pembangunan kita harus inklusif. No one left behind. Ini bukan slogan. Kalau yang tertinggal maka kesalahan kita. Apalagi di fiskal tanggung jawabnya besar tuh Pak Suhasil, Pak Sekjen. Saya baru tahu ya. Ternyata Kementerian Keuangan tuh urusannya seluruh kementerian lembaga sebetulnya. Karena anggarannya di kita semua. Kalau yang nakal bisa kita potong. Bisa itu. Tapi konsekuensinya kalau kita nggak bisa adil mengalokasikan anggaran, tadi ada kalangan yang tertinggal nanti. Jadi nanti Pak Luki lagi sakit ya, Pak Sekjen dipastikan bahwa nanti anggaran yang masuk kita lihat betul-betul inklusif apa enggak. Utamanya untuk sektor-sektor yang memang harus menciptakan inklusivitas di pembangunan kita. Bukan BLT aja ya,
BLT kan darurat. Harusnya strategi pembangunannya melibatkan seluruh sektor dan masyarakat kita. Kalau ada yang kurang, kita perbaiki. Jadi APBN itu bukan angka di kertas, pelaksanaannya amat menentukan bagaimana kita maju ke depan dan memberi juga indikasi ke masyarakat bahwa APBN itu hadir. Untuk misalnya yang Aceh, sebetulnya saya nggak ngerti tuh APBN-nya seperti apa. Tapi begitu APBN keluar, seminggu kemudian Pak Haswa Hasil lapor ke saya. Sudah kami sisir, sekian. Berapa dapatnya? Ada 60 triliun. Jadi dia udah nggak disuruh tuh, udah ngerapiin untuk apa yang 2026 ada 60 triliun. Oke, gua pikir, gua tabung lumayan nih. Jadi orang keuangan canggih-canggih, Pak Swa, Pak Luki, sebelum disuruh udah disisir. Saya taruh tuh 60 triliun, oke. Ketika bencana, kita perlu 60 triliun. Kayaknya pas. Tapi uangnya saya kantongin dulu, saya nggak sebutin. Menteri Keuangan, ada 60 triliun, ada nggak? Ada Pak. Bapak kan punya 100 triliun, pakai aja dari situ. Marah dia. Wah, maaf Pak. Gue tunggu lagi waktu dia nanya lagi. Gini nih. Gimana jadinya yang 60? Dalam waktu 5 menit jadi ada. Ada Pak 60 triliun, saya sudah sisir. Dia senang, bagus. Ternyata ada Pak, sudah kami sisir sebelum Bapak suruh. Dia senang, tapi di belakang dia ngomong, Menteri Keuangan pelit katanya. Akhirnya belakangan, mau ngabisin duit gua duluan katanya. Tapi enggak, tapi memanage APBN dari luar kelihatan gampang, tapi dari dalam perlu pengalaman yang cukup. Kalau enggak saya nggak bisa bilang, Aceh bencana saya uangnya ada. Apa bencana saya uangnya ada. Saya nggak pernah bilang ke Pak Presiden nggak ada uang, ada terus. Habis itu pusing. Di mana? Tapi enggak. Kalau manage dengan baik, uang kita cukup. Nanti kita tinggal arahkan Pak Swa, Pak Sekjen, ibu-ibu, di mana kita membantu sektor-sektor yang bisa mendukung lingkungan dan lebih inklusif ke depannya. Jadi program lingkungan bukan gaya-gayaan go green. Saya sudah jelaskan tadi kenapa. Bencananya bisa terjadi kayak di Aceh, saya ngeluarin 60 triliun tuh. Padahal kalau kita hitung pendapatan dari berapa kayu-kayu itu, nggak sampai 60 triliun. Kalau hitung-hitungan netnya saya rugi. Makanya Pak Presiden berpikiran, itu yang punya hutan di sana akan dibatalkan izinnya dalam waktu dekat. Tapi ini rahasia ya. Kira-kira gitu. Demikian seriusnya dampak ke lingkungan dan dampak ke ekonomi kita. Jadi itu langkah Pak Presiden untuk mencegah, mengurangilah biaya-biaya dari APBN untuk membereskan dampak dari kerusakan lingkungan yang berpengaruh ke cuaca. Ke depan, perhutanan sosial, penegakan hukum kehutanan, perbaikan kualitas lingkungan, itu akan diperbaiki terus. Jadi ke depan yang bermain-main dengan lingkungan, jangan diharapkan bisa melakukan itu seenaknya lagi. Apalagi Menteri Keuangannya sekarang saya hobinya motong anggaran. Kalau ada kementerian, lembaga yang mendukung program yang merusak lingkungan, kita potong. Ya, amin ya. Karena akhirnya saya mengeluarkan uang lebih banyak. Bapak-bapak, ibu, saya balik ke teks. Memberdayakan perempuan itu benar secara moral dan tepat secara makro. Kenapa? Karena separuh SDM kita perempuan. Jadi harus kita optimalkan secara berimbang. Mereka bilang kalau dioptimalkan bangsa bisa ngebut katanya. Kalau tidak ya kita begini-begini aja. Biasanya begini, emansipasi perempuan harus, tapi terus kita harus mempertimbangkan
kondisi masyarakat dan keluarga kita supaya bisa optimal kontribusinya ke perekonomian. Jadi emansipasi bukan berarti semuanya kerja, nanti saya nggak ada yang jaga di rumah kalau pulang. Jadi kita lihat yang pas sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan negara ini. Mungkin itu dari saya, yang penting adalah ibu amat berperan kepada kesinambungan pertumbuhan ekonomi kita. Saya harap bapak-bapak, ibu-ibu, saya harap ibu-ibu di sini mendukung bapaknya juga untuk memberi kontribusi yang optimal terhadap negara ini. Terima kasih. Selamat Hari Ibu.